Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kita pada hari ini. Dan tak lupa salawat berikan salam kita haturkan ke ruh Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang kami hormati Ibu Safiana selaku dosen pengampu MK mata kuliah Etika Profesi A2 dan tentunya teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami mengenai IT forensik dengan judul Meningkatkan Analisis Forensik pada Aplikasi MiChat dengan Metode Digital Forensik Research Workshop. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Muslimah Siregar selaku moderator. Selanjutnya rekan saya adalah Muhammad Zikrillah sebagai pembaca pertama. Nama saya Nadia Rizatul Rizky. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Zikrillah. Kami persilahkan. Pada zaman sekarang, penggunaan smartphone sudah menjadi sebuah lifestyle di seluruh dunia. Setiap daerah yang tidak tertinggal, pasti smartphone sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tidak heran, smartphone sangatlah membantu pekerjaan manusia saat ini, sehingga manusia menjadi lebih mudah untuk produktif melakukan kepentingan lainnya. Seiring peningkatan kebutuhan smartphone, aplikasi Android juga semakin berkembang. Salah satunya adalah aplikasi pesan singkat sebagai media chatting communication. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil satu contoh aplikasi yang sering terjadi tindakan kejahatan di dalamnya, yaitu MiChat. Di Indonesia, aplikasi MiChat cukup populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Sekarang, aplikasi chattingan sudah terlalu banyak yang tersedia di Indonesia. Semakin banyak tersedianya aplikasi chattingan di Indonesia, namun tidak diimbangi dengan sistem keamanannya, sehingga ada beberapa oknum memanfaatkan aplikasi pesan singkat untuk tindak kejahatan. Salah satu aplikasi yang sering disalahgunakan di Indonesia adalah aplikasi MiChat. Aplikasi MiChat digunakan untuk kejahatan cybercrime, seperti prostitusi online, cyber stalking, sextortion, dan untuk studi case penelitian ini adalah drug trafficking. Kejahatan perdagangan narkoba berkedok prostitusi dengan memanfaatkan aplikasi MiChat. Sebuah kejahatan pasti akan meninggalkan buktinya. Oleh karena itu, digital forensik akan bermain dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis forensik aplikasi pesan instan MiChat. Untuk bukti forensik menggunakan alat forensik Mobile Edit Forensic Express, DB Browser for SQLite, dan Oxygen Forensic Detective yang digunakan sebagai bukti hukum dalam kasus perdagangan narkoba. Penelitian ini menggunakan framework DFRWS untuk mendapatkan kembali barang bukti digital terpercaya yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipahami oleh penyidik saat menyelesaikan kejahatan yang serupa. Kemudian mungkin kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian yang akan disampaikan saya, Nadia Rizatul Rizky. Kami persilahkan. Baik, pada metodologi penelitian terdapat tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di sini, penggunaan struktur yang tepat untuk pengumpulan bukti digital dapat meningkatkan akurasi. Penelitian ini menggunakan struktur Digital Forensic Research Workshop atau yang biasa disingkat dengan DFRWS. Singkatan dari Digital Forensic Research Workshop ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada penelitian dan pengembangan dalam bidang forensik digital. DFRWS menyelenggarakan acara tahunan yang dikenal sebagai DFRWS Conference yang menjadi forum bagi para peneliti, orensignal, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, hasil penelitian, dan praktik terbaik dalam bidang forensik digital. Ada 6 proses tahapan dalam menggunakan metode DFRWS. Yang pertama, ada identifikasi.
Investigator melakukan pemeriksaan atau identifikasi untuk menentukan kebutuhan investigasi dan bukti yang dilakukan penyidik atau investigator. Yang kedua, dilakukan pemeliharaan. Investigator melakukan pemeliharaan guna menjaga barang bukti untuk memastikan keasliannya dan menyangkal klaim bahwa barang bukti tersebut telah dimusnahkan. Yang ketiga, ada pengumpulan. Maksudnya di sini adalah tahap mengidentifikasi bukti digital tertentu dan mengidentifikasi sumber data yang dilakukan oleh investigator. Yang keempat, ada analisis. Ada pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan membatasi data ke bagian tertentu dari sumber data yang dilakukan yang mengubah format data tetapi tidak mengubah konten data. Yang kelima, ada analisis, merupakan proses untuk menentukan dari mana data dibuat, dari mana asalnya, bagaimana data itu dibuat, dan mengapa data itu dibuat. Dan yang terakhir ada presentasi. Presentasi merupakan proses penyajian informasi tentang hasil suatu analisa secara rinci, jelas, dan informatif. Selanjutnya di sini ada bagan alur metode DFRWS. Pada gambar ini menjelaskan tentang penerapan metode Digital Forensic Research Workshop yang akan dilakukan investigator dalam proses penyelidikan barang bukti terkait kasus drug trafficking pada aplikasi micet. Adapun tahapan pada gambar ini, penyidik memulai dengan mengidentifikasi kasus kejahatan yang kemudian akan dilakukan reservasi isolasi barang bukti untuk menjaga barang bukti tersebut. Kemudian melakukan proses tindakan pengumpulan proses lanjutan pengumpulan barang bukti, mengetahui tipe barangnya, kemudian barang bukti elektronik, yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Tipe penyimpanannya dibagi menjadi dua, ada imaging menggunakan tools, dan ada yang menyimpan barang bukti di kabinet barang. Setelah itu baru kemudian diambil tindakan disimpan bukti ke physical imaging. Kemudian barang bukti tersebut diambil oleh penyidik untuk dilakukan analisis, kemudian dipresentasi, lalu baru selesai. Selanjutnya, dalam kasus yang kami analisis, penyidik menggunakan alat antara lain smartphone Asus Zenfone C. Smartphone Asus Zenfone C ini harus di-root agar lebih mudah mendapat data dari perangkat Android. Asus Zenfone C ini dilakukan sebagai objek penelitian. Yang kedua ada laptop Asus KP6CM dengan spesifikasi seperti yang tertulis. Kemudian ada USB konektor sebagai koneksi smartphone dan workstation. Yang keempat ada Micet Messenger sebagai software testnya. Kemudian ada Mobile Edit Forensic Express Pro sebagai software forensik. Dan terakhir ada DB Browser for SQLite sebagai software forensik juga. Nah, ini dia simulasi penelitian. Pada gambar ini merupakan proses komunikasi pelaku dan korban dalam mengirim pesan. Gambar ini menjelaskan tentang dua pengguna smartphone yang menggunakan aplikasi micet yang terhubung di jaringan internet. Pelaku melakukan pencarian teman terdekat melalui friend nearby pada aplikasi micet. Setelah mendapatkan korbannya, pelaku mengirim pesan promosi menawarkan kepada korban dan melalui jaringan internet dan akan sampai pada server micet, kemudian akan sampai ke korban. Dari tindak kriminal drug trafficking tersebut, investigator akan melakukan akuisisi data untuk mengidentifikasi barang bukti dari kedua belah pihak, berupa hasil percakapan antara pelaku dengan korban tersebut.
Sekian metode penelitiannya. Baiklah, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rinaldi Ihsan. Kami persilahkan. Oke, baik. Oke, pada gambar tersebut, pada gambar bagian alir tersebut menunjukkan bagaimana alur kerja di FRWS dalam penelitian. Nah, dimulai dari pemeriksaan fisik terhadap smartphone yang ditetapkan sebagai barang bukti. Pada tahap ini menunjukkan spesifikasi untuk membantu penyelidik untuk mengambil data yang diperlukan. Kemudian, keaslian bukti dipertahankan untuk mencegah manipulasi data dengan mematikan jaringan yang ada di smartphone sesuai prosedur dengan menyalakan pesawat mode. Selanjutnya, pengumpulan data dengan metode forensik langsung dilakukan. Nah, pengambilan data dilakukan ketika smartphone kondisi dihidupkan untuk mengambil dan memilih data yang dibutuhkan oleh penyidik. Setelahnya, data berhasil diekstrak, periksa hasil nilai hash pada bukti digital. Analisis dilakukan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan sebagai barang bukti. Hasilnya dapat dibuktikan secara hukum menurut hukum yang berlaku. Nah, terakhir, melaporkan hasil awal hingga akhir dalam tahap penyajian yang berisi bukti fisik, bukti digital, dan hasil analisis. Hasilnya bisa dipertimbangkan apakah alat bukti itu sah atau tidak dan menunjukkan metode yang paling efektif dalam kasus ini. Nah, adapun 6 langkah tadi bakalan saya jelaskan secara detail. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, berdasarkan skenario kasus, penelitian ini menggunakan smartphone sebagai barang bukti fisik kasus drug trafficking dengan parameter bukti digital seperti text chat, kontak, image, audio, video, dan chat web. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi smartphone kasus Zenfone C dengan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, tahap yang kedua yaitu pemeliharaan. Nah, tahap ini menyimpan bukti secara digital demi menjamin keaslian dan membantah klaim bahwa bukti telah dihancurkan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan teknologi isolasi dan backup bukti berupa cloning atau pemrosesan file gambar bukti menggunakan peralatan yang mengcloning smartphone ke berangkas. Pertama, peneliti mengisolasi smartphone dan jaringan telekomunikasi dalam airplane mode. Proses karantina harus dilakukan untuk menghindari apapun yang dapat membahayakan atau mempengaruhi bukti digital integritas data. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah pengumpulan. Nah, mengidentifikasi bukti digital dan sumber data tertentu pada aplikasi micet. Proses pengambilan bukti digital di smartphone memiliki risiko tinggi di dalam kasus kesalahan fatal dan data bukti digital dapat hilang atau rusak sehingga tidak dapat dibaca. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan tahap preservation terlebih dahulu, yakni physical imaging dan backup. Proses ini juga disebut sebagai akuisisi logis. Alat yang digunakan untuk melakukan proses backup adalah Mobile Edit Forensic Express yang memiliki sistem cadangan yang baik di smartphone untuk memastikan keamanan dan keandalan bukti yang diperoleh luaran akuisisi berekstensi file RAR. Nah, dapat dikatakan bahwa autentisitas alat bukti sangat sensitif karena jika barang bukti asli, maka dianggap telah mengubah alat bukti yang diberikan. Pada gambar tersebut merupakan proses akuisisi menggunakan Mobile Edit Forensic Express dengan luaran file RAR. Langkah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan maksud saya merupakan tahapan melakukan pemeriksaan pada data yang dikumpulkan dari proses imaging dengan cara melakukan ekstraksi artefak. Dalam konteks forensik digital, artefak merujuk pada jejak atau bukti yang ditemukan dalam data yang dianalisis. Pemilihan artefak sangat penting dilakukan mengingat terhadap banyak jenis artefak hasil ekstraksi sebagai file log dan database yang ditemukan pada folder backup file. Proses investigasi dengan menggunakan teknik dan alat forensik untuk menganalisis dan memproses barang bukti seperti melakukan pemfilteran file hash, tampilan file, pengindeksan, dan ekstraksi data. Nah, proses ekstraksi menggunakan Mobile Edit Forensic Express ditunjukkan pada gambar di sebelah ini, sedangkan saya di sini akan menunjukkan tabel merupakan hasil ekstraksi artefak dan validasi bukti digital. Nah, teman-teman bisa melihat
Di sini ada tabel hasil pemeriksaan menggunakan Mobile Edit Forensic Express. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap analisis. Nah, tahap ini di mana data-data hasil ekstraksi pada tahap pemeriksaan dianalisis secara detail dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Seluruh data yang ditemukan pada proses pemeriksaan dikondisikan satu sama lain sesuai dengan metode penelitian dan skenario yang ditentukan sebelumnya untuk menetapkan data yang dapat menjadi barang bukti digital atas kasus tersebut. Penyidik menggunakan 3 tools forensik yakni Mobile Edit Forensic Express, DB Browser for SQLite, dan Oxygen Forensic Detective. Proses analisis didominasi dengan advance investigasi berdasarkan parameter yang sudah ditemukan sebagai barang bukti. File database com.michet.im pada folder data file akan dianalisis menggunakan tools DB Browser for SQLite guna menemukan informasi teks, chat, atau percakapan dan kontak nomor telepon. Pencarian dan pencocokan barang bukti terkait image, audio, video, dan chat web dianalisis menggunakan tools Oxygen Forensic Detective. Tahap selanjutnya, semua barang bukti yang sudah ditemukan akan saling dihubungkan dan disajikan dalam bentuk report atau file laporan oleh penyidik agar lebih mudah untuk dipahami oleh orang awam. Nah, hasil proses dari analisis masing-masing tools dapat dilihat di tabel berikut. Nah, masing-masing tools dapat menemukan data yang dapat dilihat di tabel berikut ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu tahap presentasi. Nah, tahap ini tahap pembuatan laporan hasil analisis dan informasi yang ditemukan penyidik, menjelaskan bukti-bukti apa saja yang diperoleh selama proses analisis dan pengumpulan data, serta aspek-aspek pendukungnya. Rekomendasi untuk metode dan alat forensik digital yang digunakan sebagai prosedur forensik. Nah, ringkasan laporan ditunjukkan pada tabel berikut. Kalian bisa melihat di sini ada informasi, barang bukti, dan keterangan. Oke, mungkin itu saja hasil pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Terakhir adalah penyampaian kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Hasil yang diperoleh pada penyelidikan kasus kejahatan drug trafficking, aplikasi micet menggunakan kerangka kerja Digital Forensic Research Workshop, tools yang digunakan Mobile Edit Forensic Express, DB Browser for SQLite, dan Oxygen Forensic Detective. Untuk memperoleh bukti digital, yakni file text chat, kontak, images audio, video, dan chat web. Secara keseluruhan, keaslian barang bukti dapat dibuktikan dengan melakukan hashing file, dan tingkat keberhasilan untuk menemukan barang bukti berdasarkan parameter adalah 100% sesuai kemampuan tools forensik. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu melakukan analisis forensik aplikasi pesan instan micet. Investigator juga menemukan bahwa alat Oxygen Forensic Detective memiliki kemampuan yang paling tinggi, yakni 83,3% berhasil menemukan dibanding dengan 2 tools forensik lain yang digunakan. Kekurangannya adalah tidak dapat menemukan cache web pada aplikasi micet dan tidak dapat memulihkan data yang hilang sehingga dibutuhkan alat forensik tambahan dalam melakukan penyelidikan. Baiklah, dengan demikian berakhirlah video penyampaian materi dari kami, kelompok 2 mengenai IT forensik dengan judul meningkatkan analisis forensik aplikasi micet dengan metode Digital Forensic Research Workshop. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.